Ternyata memahami 3 tahapan ini akan menghindarkan kita dari cekcok bersama pasangan ketika membahas finansial keluarga. Halo, selamat datang kembali di Selepas Sore Podcast bersama saya Ibnu. Saya adalah seorang pekerja 9 to 5. Di channel ini saya sharing mengenai perjalanan finansial keluarga muda, terutama kita yang baru masuk ke umur 30 tahunan. Nah, karena bahas uang itu cukup sensitif, jadi kita tuh harus lembut-lembut Pak. Jadi kita harus pelan-pelan karena tujuan kita adalah untuk menyamakan visi dan misi kita bersama pasangan, entah istri, entah suami. Dan persamaan persepsi itu membuat kita mampu untuk mencapai financial goal keluarga kita gitu ya. Jadi udah santai aja, jangan terlalu tegang ngomongin uang. Kita buat percakapan tentang uang ini menjadi lebih fun gitu ya. Oke, nah di sini saya akan membahas 3 tahapan tersebut. Kurang lebih ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap awal, kemudian tahap menengah, dan yang terakhir adalah tahap lanjut. Jadi kurang lebih 3 output di video ini yang teman-teman atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang akan dapatkan di video ini. Nah, kita masuk ke tahap awal nih. Tahap awal itu saya ibaratkan seperti pepatah, seperti peribahasa, lebih besar pasak daripada tiang. Nah, itu adalah pepatah yang harus kita tanamkan dan kita harus jauhi pepatah tersebut ya. Itu artinya kalau kondisi keluarga kita pendapatannya lebih sedikit daripada pengeluaran, itu sangat berbahaya, teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita tracking pengeluaran kita. Jadi di tahap awal ini kita harus tahu pengeluaran kita berapa, pemasukan kita berapa, dan sumber-sumber lain apakah ada. Nah, itu semua kita catat dulu. Nah, teman-teman bisa menggunakan bantuan Excel, bisa menggunakan bantuan spreadsheet, atau bisa menggunakan aplikasi tracking yang ada di smartphone kalian gitu ya. Nah, di tahap awal ini sebenarnya outputnya adalah kita tahu dulu nih, kita nih sebenarnya pendapatannya berapa, kebutuhan yang benar-benar kebutuhan per bulan itu berapa. Jadi kita jangan sentuh dulu itu keinginan, kita jangan sentuh dulu entertainment dan lain sebagainya. Nah, kita coba nih neraca pengeluaran dan pemasukan ini sebenarnya berapa. Dan kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap menengah. Itu artinya di tahap ini tuh kita udah tahu nih, kita punya proporsi pemasukan berapa, pengeluaran berapa, dan kita tahu ada surplusnya. Kalau misalnya dari tahap awal kita belum punya surplusnya, berarti kita tidak bisa langsung ke tahap menengah ini. Karena tahap ini harus dijalankan satu persatu sesuai dengan tingkatannya gitu ya teman-teman. Karena ini ibarat membangun pondasi. Kalau misalnya pondasinya nggak kuat, percuma kita udah masuk ke tahap ketiga atau tahap kedua, tapi tahap satunya belum beres. Nah, itu bakal hancur. Oke, yang pertama di tahap ini kita harus melihat nih, apakah kita punya utang nggak? Apakah kita punya tunggakan cicilan nggak? Nah, kalau misalnya punya, alokasikan surplus uang kita, uang pendapatan kita yang lebih tadi ke hutang dulu. Kalau nggak punya utang, keren. Jadi di tahap ini tuh kita alokasikan pertama untuk utang, kemudian yang kedua adalah kebutuhan lain yang kita rasa juga penting, tapi tidak sepenting kebutuhan di tahap pertama. Salah satu contohnya adalah sedekah, kemudian asuransi mungkin, kemudian ada BPJS dan lain sebagainya. Nah, di tahap ini kita udah lebih tahu nih kondisi finansial keluarga kita sehat atau tidak. Kemudian output dari tahap menengah ini adalah sebenarnya mirip dengan tahap pertama, hanya saja kalau yang tahap kedua ini kita lebih memahami finansial keluarga kita ini benar-benar sehat nggak gitu ya. Nah, ada beberapa website juga yang bisa teman-teman pakai, saya agak lupa namanya. Nah, itu kita bisa mengecek kesehatan finansial keluarga kita. Karena itu cukup lengkap, karena itu tracking aset, kemudian tracking tabungan, tracking investasi dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga nih. Tahap ketiga nih, next goal finansial kita apa ya? Udah lebih enak nih kalau kita ngobrol di tahap ketiga ini. Jadi tahap ketiga ini tuh kita ngerasa kayak semua kebutuhan udah terpenuhi, semua utang udah kita lunasi, kita udah bisa bayar hal-hal yang sifatnya kebutuhan lain, asuransi apa segala macam. Nah, nextnya apa nih? Kita punya uang nih, uang ibaratnya uang yang tidak produktif. Nextnya apa nih? Yang pertama adalah kita udah settle, kita nyari goal yang lain. Goal yang lain itu bisa menjadi dana darurat, kita kumpulin uang untuk dana darurat kita.
kemudian dana pendidikan anak, atau tidak dana haji dan lain sebagainya yang sekiranya dana ini bisa kita butuhkan nanti sekitar 2-5 tahun ke depan. Yang kedua adalah alokasi surplus. Bayangin kalau kita punya uang banyak gitu ya dan tidak produktif yang bisa kita ambil tiap saat gitu ya. Nah, itu bakal menghasilkan bocor halus juga teman-teman. Jadi sebisa mungkin cash yang kita pegang itu adalah cash yang secukupnya, dan selebihnya itu kita bisa investasikan, kita bisa depositokan, kita bisa membeli aset, kita bisa membeli emas dan lain sebagainya ya. Karena kita menghindari bocor halus teman-teman. Kadang kita ngerasa kayak wah uang kita udah sekian, tapi uang itu pun nggak berasa gitu ya, nggak bisa kita nikmati juga gitu karena hilang aja gitu uangnya gitu ya. Dan output dari tahap ketiga ini sebenarnya udah lebih ke mindset kita, udah lebih ke behavior kita terhadap uang. Ketika kita udah pegang uang banyak, kita nggak kayak wah beli ini, beli itu, beli ini, beli itu gitu ya. Kita jadi lebih wise aja gitu, kita nggak mudah tergoda ketika pegang uang misalnya tiba-tiba 10 juta gitu ya. Ya udah 10 juta, kita tinggal bilang, oh ini apa ya, kita butuh apa ya. Kalau nggak ada kebutuhan yang lain, ya udah kita investasikan aja, kita simpan aja, kita depositokan aja gitu ya. Jadi udah ke level mindset teman-teman. Jadi udah nggak FOMO, udah nggak kalap kalau ada diskon ya. Walaupun saya juga kadang kalau ada diskon masih apa ya, masih khilaf gitu ya. Tapi keren banget ketika mindset kita tuh misalnya ada diskon 50% nih terhadap produk yang kita suka. Misalnya kita suka produk-produk buku atau produk-produk audio misalnya. Kemudian ada diskon 50%. Nah, informasi itu kita terima dan mindset kita berpikir, ini kan kita nggak butuh-butuh banget gitu. Kita nggak akan pakai juga nih kalau kita beli, nanti bakal cuma tersimpan karena sebelumnya di rumah masih ada gitu ya. Nah, itu udah keren banget teman-teman, mindset kita udah siap nerima uang 10 miliar untuk dikelola gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulan dari topik hari ini adalah sebenarnya komunikasi itu sangat penting teman-teman, sekalipun topik itu sangat sensitif. Komunikasi secara lemah lembut, kemudian secara jujur, nah itu insya Allah akan mengerti ya, pasangan itu akan mengerti. Dan target di 2025 ini ya kita mulai menata kembalilah keuangan kita. Kalau dulu kita agak kesulitan mengatur uang, paling tidak kita harus tahu nih pengeluaran kita sebulan berapa, pendapatan kita sebulan berapa, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita menghasilkan banyak uang itu tuh kita tracking, uang ini kemana gitu ya. Yang kita beli itu bermanfaat nggak? Apakah kita punya tujuan finansial jangka panjang nggak gitu ya. Karena kayak gini teman-teman, di tahun 2025 ini kan ya kita tahu sendiri ekonomi lagi emang parah-parahnya, dolar lagi naik gila-gilanya, otomatis rupiah makin melemah. Dan itu sebenarnya indikasi kalau perhatikan harga-harga barang pokok itu udah pada naik. Bayangin ya, terutama kayak dana pendidikan anak itu inflasinya udah gila-gilaan. Nah, apakah kita mau tuh meskipun kita menghasilkan pengeluaran banyak, kita tiba-tiba kayak kaget gitu, kok tiba-tiba dana pendidikan anak semacam ini. Nah, tentu kita harus menyiapkan tabungannya gitu ya. Paling tidak kita punya simpanan gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita tidak terjerat utang terus-menerus, kita bisa tenang ketika ada kebutuhan mendadak, insya Allah stabil rumah tangga dalam segi finansial. Dan juga makin rajin sedekah, jangan sampai kayak kita ngomongin finansial, kita harus nyimpan uang, kita harus investasi uang, tapi kita tidak sedekah gitu ya teman-teman. Karena sebagai muslim, kita mesti membagikan uang kita karena tidak 100% uang kita itu milik kita. Oke, terima kasih teman-teman udah dengerin Selepas Sore Podcast. Sampai ketemu di video berikutnya. Catch you on the next one. Bye-bye.